Baik, ya man. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, baik, alangkah baiknya kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa ketua kelas di sini? Saya Bu. Oke, baik, silakan pimpin doanya ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Satu orang, Bu. Siapa? Ayu, sakit. Sakit apa dia? Demam, Bu. Oh iya, baik. Semoga Ayu lekas membaik ya. Kita doakan sama-sama. Amin. Nah, baik. Sebelum kita belajar, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembelajaran dengan Ibu. Nah, di sini pembelajaran dengan Ibu sangat mudah saja. Yang penting kalian rajin belajar, mengumpulkan tugas dengan baik dan juga sopan, dan kehadiran kalian itu mencapai standar misalnya 75%. Nah, maka kalian itu bisa lulus dalam pembelajaran Ibu. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada materi, Ibu mempunyai 4 gambar. Nah, bisa kalian lihat ada berapa? Empat kan? Nah, baik, di sini Ibu nanti akan memberikan kalian latihan untuk mengamati dan juga berdiskusi. Nah, berdiskusi di sini maksudnya yaitu Ibu akan melatih kalian untuk mengungkapkan atau mengutarakan pendapat kalian atau melatih public speaking kalian di depan. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit ya untuk kalian mengamati bagaimana sih gambar satu ini menceritakan tentang apa, dan gambar yang kedua tentang apa, dan juga seterusnya. Nah, oke, baik. Kita langsung saja. Gambar yang pertama itu, siapa yang bisa menjelaskan apa itu artinya gambar di bagian 1? Saya Bu, Iya, silakan berdiri. yang dari saya lihat gambar pertama itu tentang seseorang yang sedang berdoa. Oke, sangat tepat ya. Nah, yang gambar pertama yaitu orang yang sedang berdoa atau yang sedang memohon untuk bisa dikabulkan apa yang dia inginkan oleh dia untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti siapa yang menjawab? Nah, Ibu akan memberi kelas. Jadi ketika kalian ujian atau nanti kalian ujian dan tidak lulus kalau remedial, nanti Ibu akan tambah nilainya di situ. Jadi siapa Ibu tanya yang ingin menjawab, maka kalian harus berburu-buru untuk mengangkat tangan, oke? Oke. Ya, baik. Nah, kemudian gambar yang kedua, ada yang ingin menjawab atau menceritakan apa maksud dari gambar yang kedua itu? Silakan. Ya baik, jadi gambar yang nomor 2 tersebut menurut saya adalah seseorang yang penuh tekad melompati sebuah jurang yang menantang. Jadi gambar tersebut mencerminkan semangat seseorang untuk mencapai tujuan yang diimpikannya. Oke, baik, terima kasih. Nah, betul sekali. Di gambar kedua menjelaskan bahwa dia sedang meloncat atau artinya sedang berusaha. Nah, kita kan sedang berusaha itu harus dengan sungguh. Kemudian, nah, yang gambar ketiga ini sangat mudah sekali. Paling bisa kalian langsung terpikirkan kalau apa gambar ketiga itu? Apa? Oke, sang juara atau seorang pemenang. Nah, jadi yang keempat itu ada bisa jawab? Oke, silakan.
Jadi, Ibu akan menjelaskan mengenai keterkaitan dari 4 gambar ini dengan judul yang akan Ibu bahas hari ini dengan kalian ya. Nah, baik, kita masuk pada pembahasannya. Kita hari ini belajar mengenai materi ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan apa yang kalian tahu ini mengenai akhlak terpuji. Ayo. Qanaah. Nah, ini semua pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Yang pertama itu ikhtiar. Ada yang tahu apa itu ikhtiar? Berserah diri. Usaha. Oke, betul sekali. Ikhtiar itu artinya kita berusaha. Nah, berusaha. Ketika kita sudah berusaha, nah kita juga membutuhkan tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Tidak hanya ikhtiar saja. Misalnya kita meraih suatu pencapaian, kita harus didasari dengan berusaha karena agar cita-cita kita bisa tercapai. Nah, di sini kalian mempunyai cita-cita semua kan? Punya? Atau ada yang tidak punya cita-cita? Oke, tunjuk ya. Kamu cita-citamu apa? Cita-cita saya aku menjadi seorang guru. Oh, Masya Allah, mulia sekali. Nah, pasti tentunya kita mempunyai cita-cita semua kan? Nah, agar cita-cita kita tercapai, tentunya kita harus bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Nah, kemudian yang kedua, tawakal. Yang artinya apa? Ada yang tahu? Oke, berserah diri. Nah, kita harus berserah diri atau menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah menciptakan kita, maka kita harus menyerahkan seluruh urusan kita karena itu sudah ditanggung oleh Allah. Nah, ketika kita benar-benar meminta dan memohon kepada Allah, maka tentu Allah akan mengabulkan permohonan kita itu. Tetapi ya mestinya tidak secara langsung, akan tetapi harus didasari dengan berusaha ini ya. Tidak hanya berserah diri saja, tetapi kita harus berusaha kan? Oke. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar artinya menahan diri dari rasa kesal atau marah. Nah, biasanya orang yang sabar itu dia orang yang sangat tenang dan juga sopan. Hikmah dari sabar itu sendiri yaitu dia bisa melihat lebih bisa melihat dari sisi baik dari sebuah kejadian. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, salah satunya yaitu mengikhlaskan seseorang yang telah menyakiti kita tanpa rasa dendam dan juga menyakiti atau tanpa rasa benci. Nah, kemudian yang ketiga, syukur. Ada yang tahu apa itu syukur? Belum? Baik. Nah, syukur itu artinya bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada
Nah, seperti misalnya kita menyerahkan atau menyadari sepenuh hati bahwa rezeki juga kenikmatan yang kita dapatkan di dunia itu semata-mata adalah karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua hanyalah sebuah titipan. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur. Oke, baik. Yang terakhir, qanaah. Artinya apa? Ada yang tahu? Optimis. Apa? Optimis. Ada lagi yang lain? Nah, baik, kita jelas ya. Qanaah artinya menerima segala keputusan yang Allah berikan. Oke, menerima segala keputusan Allah. Nah, kita sebelum bersyukur kita tentu membutuhkan yang sifatnya sifat qanaah, yaitu menerima segala keputusan Allah. Misalnya kita tidak mempunyai sifat qanaah, berarti kita selalu menyalahkan Allah atau mengeluh, kenapa sih kok Allah ini tidak mengabulkan doa saya, seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu berarti kita tidak bersyukur dan juga tidak menyerahkan seluruh segala urusan kita kepada Allah. Nah, di sini ada yang bisa memberi kesimpulan atau salah satunya saja yang saya jelaskan tadi. Ya, oke, baik. Apa kalian sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, Ibu akhiri. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas kalian. Nah, tugas kalian nanti kalian catat. Silakan ambil buku. Kalian catat agar sampai di rumah kalian bisa membaca ulang dan bisa mengingat kembali apa yang sudah Ibu sampaikan. Tidak lupa ya. Sudah siap semua? Ya, Bu. Oke. Tugasnya yaitu carilah contoh yang ada di sekitar kalian mengenai sikap ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Sudah? Oke. Nanti pada pertemuan berikutnya itu Ibu akan periksa. Nah, jika siapa tidak mengumpulkan, maka nilainya Ibu bisa pertimbangkan lagi atau bisa Ibu kurangi jika dia tidak membuat tugas ya. Nah, ada yang ingin bertanya lagi atau sudah paham semua? Baik, Ibu akan simpulkan ya dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini agar kalian bisa mengingat di rumah. Nah, ikhtiar artinya berusaha. Mengapa? Karena kita ketika mencapai sesuatu, misalnya kita mempunyai cita-cita, tentu kita harus berusaha tanpa melihat rintangan-rintangan yang bersama kita. Nah, jadi kita harus berusaha dan juga disertai dengan berserah diri. Karena kenapa? Karena kita kalau hanya berusaha dan tidak berserah diri, maka
dari berserah diri itu yaitu yakin atas apa yang kita usahakan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita tidak sabar, maka kita akan terburu-buru dalam menggapai suatu usaha. Nah, itu bisa menjadi peluang yang buruk karena kita terus terburu-buru dan juga tidak melihat dari kemampuan kita. Kita hanya terus terpacu pada keinginan kita tanpa melihat dari sisi kelemahan kita juga. Harus didasari dengan sabar. Kemudian kita ketika bersyukur harus menyadari bahwa semata-mata dunia ini hanya titipan oleh Allah SWT. Kembali lagi, ketika kita berusaha dan kita tidak mempunyai rasa syukur, berarti kita hanya menginginkan dunia saja, tetapi kita tidak mendapat keberkahan dari Allah. Kita tidak mempunyai nikmat dalam mendapatkan suatu cita-cita ini. Hanya berfokus pada pencapaian saja tanpa menyadari bahwa tubuh kita ini ingin keridhaan dari Allah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu qanaah. Nah, qanaah ini dia mencakup semua keempat ini. Maksudnya semua yang kita lakukan sudah berusaha, berserah diri, sabar, dan berterima kasih. Tentunya kita harus menyerahkan dan menerima segala keputusan Allah. Biarpun kita, misalnya cita-cita kita menjadi guru, tetapi qadarullah takdir Allah itu berkata lain. Misalnya kita menjadi seorang perawat, misalnya seorang perawat, kita tidak boleh mengeluh dan tidak boleh menyalahkan Allah. Karena apa? Berarti kalau kita menyalahkan Allah, kita berarti tidak mempunyai sifat qanaah. Ya, betul sekali. Nah, tidak mempunyai sifat qanaah. Jadi ibu di dalam pembelajaran ini lebih mengedepankan bahwa pembelajaran ini ibu tekankan kepada diri kalian untuk bisa menanamkan dan juga menerapkan sifat ini. Oke? Baik. Nah, ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Jika sudah ibu berikan tugas, maka nanti dikumpulkan ya minggu depan. Ibu undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak baik dari ibu dan juga cara pengajaran ibu terlalu cepat, mohon dimaafkan ya. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.